Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan latar belakang dari naskah yang telah disusun. Latar belakang merupakan bagian penting yang menjelaskan alasan mengapa suatu topik dipilih, permasalahan yang melatar belakanginya, serta tujuan yang ingin dicapai melalui pembahasan dalam naskah ini. Dengan memahami latar belakang tersebut, diharapkan pendengar dapat memperoleh gambaran awal mengenai isi dan pentingnya pembahasan yang akan disampaikan. Masa remaja. Masa remaja merupakan periode ketika hubungan pertemanan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sosial dan emosional individu. Sahabat seringkali menjadi tempat pertama untuk berbagi cerita, termasuk permasalahan pribadi yang tidak dapat disampaikan kepada orang lain. Dalam hubungan tersebut, kepercayaan menjadi pondasi utama. Ketika kepercayaan dilanggar, meskipun tanpa niat buruk, hubungan persahabatan dapat retak dan menimbulkan luka emosional bagi kedua belah pihak. Kondisi inilah yang dialami oleh Erna dan Pasya. Pasya sedang menghadapi masalah keluarga, yaitu konflik kedua orang tuanya yang berkemungkinan berujung pada perpisahan. Karena merasa malu dan tidak siap jika orang lain mengetahuinya, Pasya hanya menceritakan masalah tersebut kepada Erna, satu-satunya orang yang ia percayai. Namun beberapa hari kemudian, teman-teman di kelas mulai menanyakan kondisi keluarganya dan menunjukkan rasa iba. Pasya pun meyakini bahwa Erna telah membocorkan rahasianya. Di sisi lain, Erna sebenarnya hanya bercerita kepada satu teman dekat dengan maksud mencari saran karena bingung bagaimana cara membantu Pasya. Sayangnya hal itu dilakukan tanpa izin, sehingga cerita pribadi tersebut akhirnya tersebar. Sejak saat itu hubungan keduanya menjadi renggang, mereka saling menghindar dan tidak lagi berkomunikasi seperti biasa. Konflik yang dibiarkan tanpa penyelesaian beresiko memutus persahabatan secara permanen, serta mengganggu kondisi psikologis dan penyesuaian sosial keduanya di sekolah. Oleh karena itu, dilakukan layanan konseling dengan pendekatan mediasi yang difasilitasi oleh konselor sekolah. Melalui proses ini, kedua pihak diberi ruang yang aman untuk mengungkapkan perasaan, meluruskan kesalahpahaman, saling memahami sudut pandang masing-masing, sehingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama untuk memulihkan kepercayaan dan memperbaiki hubungan persahabatan mereka. Demikian penjelasan mengenai latar belakang naskah ini. Semoga penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai alasan dan pentingnya pembahasan yang akan disampaikan. Selanjutnya, saya akan memaparkan isi atau pembahasan utama dari naskah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini dari kelas 11-3 bukan? Yang tadi kayak ikut-ikutan itu? Iya betul, Bu. Oh, soalnya tadi ada yang laporan ke saya kalau ada kegiatan situ. Silakan duduk. Ini siapa ya namanya? Aku Eka. Nah, ini siapa? Pasya. Pasya, benar nggak dari kelas 11-3? Betul, Bu. Oke. Sebelumnya sebelum konseling ini kita kemukakan dulu ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Kak Erna dan Kak Pasya. Terima kasih sudah bersedia hadir ke ruangan saya. Saya mau nih, karena untuk datang ke sini pasti sangat sulit ya, karena antara kalian tuh lagi canggung. Dengar sih kayak masalah komunikasi gak sih? Kalau benar? Nah, oke. Terutama ketika ada konflik yang melibatkan perasaan dan hubungan pertemanan, pasti ada rasa berat ya untuk datang ke sini. Apalagi jalannya berdampingan, ya kan? Bahkan kan ada konflik. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan beberapa aturan sederhana ya. Dalam sesi ini kita harus bisa saling menghormati ya, antara sesama, saling menghargai dan tidak saling menyalahkan. Oke? Dan ketika sedang ada yang berbicara, jangan ada yang memotong pembicaraan ya. Dan memberi kesempatan kepada masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya. Apakah kalian bersedia mengikuti aturan yang saya berikan? Bersedia. Oke, baik.
tujuan kita ini bukan mencari siapa yang salah ya, atau yang paling benar, tapi memahami apa yang sebenarnya dan mencari jalan keluar. Oke? Baik, saya ingin mendengar dari Pasya. Menurut Pasya, kenapa kalian bisa datang hari ini? Karena saya merasa kecewa, Bu. Kecewa seperti apa? Saya kecewa sama Sinta karena waktu itu saya pernah cerita tentang masalah keluarga saya. Itu cuma cerita ke Erna. Saya tahu ternyata berita rahasia Pasya tersebar, apa yang terlintas di pikiran kamu waktu itu? Saya langsung berlintas kalau Erna pasti yang ngebocorin masalah ini karena saya cuma cerita ke Erna. Pas waktu pertama kali tahu, apa yang menurut kamu tuh antara rasa kecewa kamu, malu kamu, itu apa yang paling kuat yang kamu rasakan? Kecewa, Bu. Jadi bagi Pasya rasa kecewa itu muncul terhadap orang yang tadinya Pasya percaya, tapi Pasya tahu karena si orang yang percaya Pasya itu menyebarkan rahasia. Di situ Pasya ada rasa kecewa banget ya. Oke, baik. Oke, sekarang saya ingin mendengarkan dari Erna. Bagaimana menurutmu tentang situasi saat ini? Saya ngerti kalau Pasya marah sama saya, tapi saya tidak benar-benar niat menyebarkan cerita itu kepada orang lain. Tapi semua orang jadi pada tahu. Oke, baik Pasya. Terima kasih. Saya sangat paham. Jadi kamu saat ini terluka hatinya, tapi sekarang mari kita beri kesempatan untuk Erna menjadikan penjelasan dulu ya. Sabar ya Pasya. Ya, boleh dilanjutkan. Waktu itu saya cerita ke satu teman dekat saya karena saya bingung mau bantu Pasya itu seperti apa. Saya merasa nggak punya pengalaman untuk membantu Pasya. Jadi kamu mencari saran ya ke orang lain untuk masalah Pasya. Apa kamu minta kepada Pasya sebelumnya? Tidak, Bu. Menurutmu bagaimana keputusan itu sekarang? Saya sadar itu salah. Jadi bagaimana perasaan kamu ketika Pasya mulai menjauh dari kamu? Sedih, Bu. Karena kenapa? Karena Pasya teman saya. Biasanya kami selalu bareng, tapi sekarang dia menghindari saya. Waktu itu apa yang kamu lakukan? Saya sempat menghubungi Pasya, tapi Pasya tidak membalas pesan saya. Karena saya masih kesal sama Erna. Saya ngerti, tapi juga sedih karena saya kehilangan sahabat saya. Oke, Pasya, setelah kamu mendengar penjelasan dari Erna, apakah ada yang baru kamu ketahui? Saya baru tahu ternyata Erna cerita ke orang lain karena emang mau bantu saya buat minta saran orang lain. Apakah itu mengubah perasaan? Sedikit, Bu, tapi tetap saya masih kesal karena dia nggak izin ke saya. Erna, apa pendapatmu tentang hal ini? Saya setuju, seharusnya saya tanya dulu ke Pasya. Yang menurut kalian apa arti kepercayaan dalam persahabatan? Menurut saya kepercayaan itu ketika kita ngerasa aman kalau kita cerita ke dia. Menurut saya kepercayaan itu menjaga apa yang dipercayakan kepada kita. Menurut kalian apakah kepercayaan itu bisa hilang? Bisa, Bu. Apakah bisa dibangun kembali? Mungkin bisa, tapi butuh waktu. Iya, Bu. Mari kita buat kesepakatan bersama ya. Pertama, hal-hal yang pribadi hanya boleh dibagikan dengan pemilik cerita terlebih dahulu. Kedua, jika hal-hal yang membutuhkan bantuan atau saran harus izin dikomunikasikan dilakukan secara terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. Oke. Yang ketiga, jika ada masalah di kemudian hari diselesaikan dengan berbicara langsung, jangan saling menghindar. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke. Sudah setuju ya? Sepakat ya?
Pasha, saya minta maaf karena sudah menceritakan masalah kamu tanpa izin. Saya memang tidak bermaksud menyakiti kamu, tapi saya sadar tindakan saya tetap membuat kamu terluka. Saya juga menyesal karena tidak berpikir lebih jauh tentang akibatnya. Saya memang pikir karena Erna tuh sengaja buat membocorin masalah saya ke teman-teman. Saya nggak bermaksud seperti itu. Baik, hari ini kita belajar bahwa niat baik belum tentu menghasilkan dampak yang baik jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Ya, kita juga belajar bahwa sebuah hubungan tidak hanya membutuhkan kepercayaan, tapi juga tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan tersebut. Ya, terima kasih Pasha sudah menyampaikan perasaanmu, dan Erna juga terima kasih sudah bertanggung jawab atas tindakanmu dan minta maaf. Apakah ada hal terakhir yang ingin kalian sampaikan? Pasha, saya minta maaf sekali lagi. Saya masih marah dan saya membutuhkan waktu untuk percaya lagi ke Erna, dan saya mau memperbaiki hubungan kita. Terima kasih Pasha. Ya, Oke. Saya menghargai usaha kalian hari ini. Semoga hubungan kalian bisa menjadi lebih baik setelah ini ya. Oke, boleh kalian saling berjabat tangan. maaf ya. Maaf juga Pasha. Ya, Di sini Pasha harus mengikhlaskan apa yang sudah terjadi ya, dan Erna juga kedepannya untuk lebih hati-hati ya atas kepercayaan seseorang. Saya baik, sekarang kita sesi terakhir ya untuk merelakskan, relax, pejamkan mata kalian. Nah, tarik nafas, 1, 2, 3, buang. Oke, baik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kalian sudah hadir di sesi konseling ini. Boleh kalian kembali ke kelas masing-masing. terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, harus baik-baik ya kalian. Oke, jaga-jaga persahabatannya. Terima kasih Bu.